Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sabil Senulingga dengan NIM B1230488, berasal dari kelas G, mata pelajaran dasar-dasar manajemen keuangan. Jadi di sini saya akan membahas tentang masalah atau kasus yang pernah terjadi di perusahaan XL Axiata. Jadi kasus perusahaan XL Axiata adalah pada berikut ini adalah kasus keuangan yang pernah dialami oleh XL Axiata pada tahun 2014. XL Axiata mencatat kerugian sebesar Rp 891 miliar. Dan sumbernya ada di bawah ini. Cara perusahaan XL Axiata menyelesaikan masalah tersebut ialah dengan untuk menutupi beban yang begitu tinggi, XL sempat menjual sebagian dari total portofolio menara sebanyak 3.500 menara kepada PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau SUPR seharga 5,6 triliun. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk melakukan pembayaran utang XL dan mencapai struktur modal perusahaan yang lebih baik. Di sini saya memiliki solusi agar tidak terjadi untuk yang kesekian kalinya. Yang pertama, dengan analisis dan pengendalian biaya. Yang pertama, audit biaya. Lakukan audit menyeluruh terhadap semua komponen biaya, termasuk biaya infrastruktur dan biaya karyawan. Baru yang kedua, penganggaran yang ketat. Implementasikan sistem penganggaran yang lebih ketat dengan pengawasan yang lebih baik terhadap pengeluaran. Baru yang kedua itu restrukturisasi utang. Negosiasi ulang utang. Sebagai akuntan, saya akan bekerja sama dengan manajemen untuk melakukan negosiasi ulang terhadap syarat-syarat pinjaman yang ada. Ini bisa mencakup pengurangan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau pengaturan ulang jadwal pembayaran untuk mengurangi tekanan likuiditas. Baru B-nya, pengelolaan utang jangka pendek dan panjang. Klasifikasikan utang berdasarkan jangka waktu dan tingkat bunga. Prioritaskan pembayaran utang yang memiliki bunga lebih tinggi dan jangka pendek untuk mengurangi beban bunga secara keseluruhan. Baru yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan. Diversifikasi pendapatan. Bantu manajemen dalam merancang dan melaksanakan strategi diversifikasi pendapatan. Ini bisa mencakup pengembangan layanan baru atau produk yang dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan. B. Analisis profitabilitas. Lakukan analisis profitabilitas untuk setiap produk dan layanan yang ditawarkan. Identifikasi produk yang kurang menguntungkan dan mempertimbangkan untuk menghentikan atau merestrukturisasi layanan tersebut. Baru yang keempat, manajemen aset. Evaluasi aset. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset yang dimiliki, termasuk menara yang telah dijual. Pastikan bahwa aset yang tersisa dikelola dengan efisien dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan. B. Penyewaan kembali. Jika perlu, pertimbangkan untuk menyewa kembali menara yang telah dijual untuk menjaga kualitas layanan dan menghindari gangguan operasional. Baru yang kelima, meningkatkan transparansi dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang jelas. Pastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan jelas dan transparan. Ini termasuk pengungkapan yang tepat mengenai utang, biaya, dan pendapatan. Laporan yang jelas akan membantu manajemen dan memangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. B. Penggunaan teknologi. Implementasikan sistem akuntansi dan pelaporan yang lebih baik untuk meningkatkan efisien dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih dapat membantu dan pengelolaan data keuangan dan pelaporan yang lebih baik. Baru yang keenam, pendidikan dan pelatihan karyawan.
Pelatihan keuangan. Berikan pelatihan kepada karyawan di berbagai departemen mengenai pengelolaan biaya dan pentingnya efisiensi. Karyawan teredukasi akan lebih memahami dampak dari pengeluaran mereka terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Baru yang ketujuh, rencana jangka panjang. Strategi keuangan jangka panjang. Bantu manajemen dalam merumuskan rencana keuangan jangka panjang yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan modal. Rencana ini harus mencakup keuangan dan memanfaatkan peluang pertumbuhan. Baru, kesimpulan. Sebagai akuntan keuangan, peran saya adalah untuk memberikan analisis yang mendalam dan rekomendasi yang berbasis data untuk membantu PT XL Axiata Tbk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi dengan fokus pada pengendalian biaya, restrukturisasi utang, peningkatan pendapatan, dan transparansi ke laporan keuangan. Perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya dengan stabilitas keuangan yang lebih baik. Ya, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.